Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kula ta'zimi, yang kula hormati segenap para asatidz, segenap para tokoh masyarakat, segenap sepuh bini sepuh, segenap jajaran pemerintah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada Kepala Sekolah Madrasah Ustadz Abdurrahman, begitu pula segenap jajarannya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah paringi sehat walafiat. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Allah gampangkan urusannya. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan santri-santrinya semuanya menjadi orang-orang yang paling manfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka semuanya menjadi kecintaannya Nabi, kegembiraannya Nabi, dan menjadi orang yang paling membawa manfaat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di tengah malam yang sangat mulia ini, kita pantas syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Kadang-kala kita diberikan nikmat sehat walafiat, maka kita selalu syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita diberi nikmatan oleh Allah dengan lancarnya rezeki, kita syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita diberikan nikmat memiliki anak yang banyak, syukur kepada Allah. Kadang-kadang kita diberikan nikmat panjang umur, syukur kepada Allah. Tapi ketahui, ada kenikmatan yang sangat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada lain ketika anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang berbakti dengan kedua orang tuanya, yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita patut syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah karunia yang besar dari Allah. Berapa banyak para wali murid yang mereka menginginkan anak-anak mereka untuk masuk ke dalam madrasah. Berapa banyak para wali murid yang mereka ingin anak-anak mereka mengerti dalam ilmu agama. Berapa banyak para wali murid yang mereka semuanya ingin anak-anaknya bisa menjadi orang yang paling manfaat bagi umat. Maka ketahui, tidaklah seseorang anak akan menjadi orang yang bakti dengan kedua orang tuanya, menjadi anak yang cinta kepada Nabi Muhammad, menjadi anak yang paling manfaat bagi umat Nabi Muhammad, kecuali ketika anak tersebut dia diisi dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, mari kita perhatikan bersama hadirin. Kira-kira anak itu menjadi soleh dengan ilmu agama apa ilmu matematika kira-kira? Anak akan menjadi orang yang cinta kepada Nabi dengan ilmu agama apa dengan ilmu IPS kira-kira? Anak akan menjadi orang yang bakti sama orang tuanya itu dengan ilmu agama atau dengan ilmu teknologi kira-kira?
Coba sampean masuk ke ilmu IPS, ilmu teknologi, terus ditanya, nah nurut sama orang tua itu wajib apa enggak? Jawab apa kira-kira Bu? Ya dijawab, alam semesta ini punya gunung, bakti sama orang tua itu sekian, yang penting dapat duit, dapat harta. Kira-kira betul apa enggak? Banyak apa enggak? Banyak. Sehingga apa? Kebahagiaan seorang anak baik di dunia maupun di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala itu pertama kali yang harus diisi adalah ilmunya Rasulullah. Sehingga kita semuanya selalu berdoa kepada Allah. Dalam sholat kita doa, dalam tahajud kita doa, dalam zikir kita doa. Apa yang kita panjatkan kepada Allah? Yang kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Artinya adalah, ya Allah, kami meminta kepadamu kebahagiaan di dunia. Ya Allah, kami meminta kebahagiaan kepadamu di akhirat. Dan ya Allah, selamatkanlah kami dari azab api neraka-Mu ya Allah. Kira-kira kulo tanglet Bu, kira-kira bahagia di dunia diberikan oleh Allah dengan jabatan apa dengan ilmu? Diberikan oleh Allah dengan dunia yang banyak apa ilmu kira-kira? Banyak yang jabatannya tinggi tapi depresi Pak. Banyak yang hartanya banyak itu kalau misalnya mau makan harus pakai selang dulu. Banyak yang terkenal tapi keluarganya broken home itu banyak. Tapi kalau misalnya orangnya adalah orang yang alim, orangnya adalah orang yang saleh, orangnya adalah orang yang bakti sama orang tuanya, kira-kira berani apa enggak sama mertuanya? Berani apa enggak sama orang tuanya? Berani apa enggak ninggalkan salatnya? Kenapa? Tidak ada lain, karena dia diasupi dengan ilmunya Nabi Muhammad. Sehingga para ahli tafsir itu mengatakan, mentafsirkan tentang arti Rabbana atina fid dunya hasanah, arti tentang ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Para ahli tafsir mengatakan, ketahui sesungguhnya kebahagiaan seseorang di dunia itu didapatkan ketika seseorang itu menuntut ilmunya Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Oleh karenanya, ketika seseorang itu di jalur ilmu Nabi, di jalur ilmu agama, pada saat itu dia menapak sedikit demi sedikit kebahagiaan di dunia sebelum nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas Bu, kalau misalnya para kiai, para asatid, mereka semuanya itu, kenapa pikiran mereka itu selalu menunjang di dalam anak-anaknya umat Nabi Muhammad itu agar mereka terasupi ilmu agama? Kenapa? Karena dari sinilah seseorang itu akan menjadi soleh, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Oleh karenanya para ulama itu Pak, dalam ilmu-ilmu mereka, dalam kitab-kitab mereka itu pasti mereka itu mencantumkan satu hadis ini di dalam kitab mereka. Pasti itu. Di awal kita baca kitab, ketika kita membaca kitab, awal yang dicantum oleh para ulama, oleh para kiai adalah satu hadis ini. Dan satu hadis ini menjadi pedoman bagi kita semuanya, bahwasanya kita semuanya ketika ingin untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka kita harus melalui pintu kuncinya terlebih dahulu, yaitu dengan kita menuntut ilmunya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang artinya siapa orang yang Allah kehendaki baik
baik dalam keluarga, baik dalam bertetangga, baik dalam sama orang tua, baik sama morotua, baik sama anak, baik sama siapapun. Siapa orang yang Allah kehendaki kebaikan oleh Allah kepadanya, maka Allah akan fahamkan kepada dia ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya tidak ada hadirin kenikmatan yang paling terbesar ketika seorang itu difahamkan oleh Allah dalam ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kulo datang sampai kira-kira bayi yang merucut itu kira-kira langsung jalan apa langsung melari gitu? Ada langsung berjalan gitu? Keluar terus larian itu kayak tuyul biasanya? Kan tidak mungkin. Pasti belajar dulu. Pertama merangkak. Pertama merangkak, mulai jalan, jatuh. Kemudian naik lagi jalan. Kemudian bisa ngomong terus. Itu fase pembelajaran. Itu dinikmati oleh seorang anak kecil, Bu. Sama kiranya sama seseorang yang pengen menjadi orang soleh. Tidak ada ceritanya orang pengen jadi orang soleh, pengen menjadi anak yang bakti sama orang tua, pengen menjadi anak kecintaannya Nabi, kemudian langsung menjadi anak kecintaannya Rasulullah. Tidak ada. Perasa ini instan langsung jadi. Semuanya apa? Semua butuh proses seseorang ketika ingin menjadi orang soleh. Oleh karenanya lihat bagaimana orang-orang terdahulu itu ketika mereka semuanya itu mendidik anak mereka. Ketika mereka di masa kecil, mereka itu sudah dibiasakan oleh orang tuanya untuk membaca Al-Quran, Pak. Dibiasakan baca Al-Quran. Setiap maghrib sampai isya dibiasakan baca Quran. Setiap maghrib sampai isya dibiasakan belajar ilmu fikih. Setiap maghrib sampai isya dibiasakan anaknya untuk tidak menonton televisi, yang dibiasakan anaknya untuk belajar kepada ilmu agama. Sehingga berapa banyak telinga kita ketika kita mendengar manaqib para ulama, manaqib para aulia, manaqib para salihin, yang diantaranya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau berumur 8 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Quran. Hafal Al-Quran dulu, hafal PUBG duduk hafal apa mana jenenge apa sing viral saiki kletek-kletek gitu. Ada zaman sekarang hafalnya kletek, tapi kalau dulu Imam Syafi'i umur 10 tahun sudah hafal Quran, Pak. Anak kula apa jenengan Al-Fatihah ada iso, sholat masih salah-salah. Hati-hati. Orang tua itu adalah, anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya. Ketika anak baik, maka orang tuanya ikut baik dan diangkat derajatnya oleh Allah. Ketika anaknya buruk, maka orang tuanya adalah orang tua yang akan mempertanggungjawabkan nanti di akhiratnya Allah. Sehingga pernah Nabi itu menceritakan, Pak, ada orang tua, Masya Allah, luar biasa, solehnya luar biasa, ingin dimasukkan ke surganya Allah. Ketika ingin dimasukkan ke surganya Allah, maka orang tua ini tiba-tiba dicegat oleh malaikat. Akhirnya heran ini orang tua ini, loh ya Allah, aku pengen masuk ke dalam surganya Allah, aku pengen mendapatkan kenikmatan surganya Allah, aku pengen untuk mendapatkan segala macam kenikmatan yang ada di dalam surganya Allah. Kenapa engkau cegah aku untuk masuk ke dalam surganya Allah, wahai para malaikat? Akhirnya para malaikat itu mengatakan, hei wahai fulan, ketahui itu anakmu di dalam neraka menuntut engkau karena engkau tidak mengajari anakmu di dunia dengan ilmunya Rasulullah. Sehingga apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Nabi Muhammad yang artinya nanti di hari kiamat, yang pertama kali nuntut bukan tetangga kita, yang pertama kali nuntut bukan saudara jauh kita,
Yang pertama kali nuntut bukan sanak famili yang jauh dari kita, tapi ketahui pertama kali nuntut yang nuntut nanti yaumil qiyamah adalah istri dan anak kita semuanya. Ketika istri kita asupi dengan yang haram, dengan hal yang tidak halal, dengan hal yang tidak senonoh, kita asupi ke anak kita, ke istri kita dengan hal-hal yang haram, ketahui Pak, nanti di yaumil qiyamah maka anak-anak dan istri-istri kita akan menuntut yaumil qiyamah. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti istri kita dan anak kita yang menuntut adalah ketika anak dan istri kita tidak ajarkan ilmunya Nabi, sehingga dia bodoh dalam ilmu agama, dia bodoh tentang salat, dia bodoh tentang Al-Quran, dia bodoh tentang akhlakul karimah. Oleh karenanya jangan neko-neko sudah hidup kan. Jangan neko-neko hidup, pingin suki, pingin dukun aja. Melas melarat tau wis tak kerja ojo. Apa? Didik dulu dengan ilmunya Nabi. Kemudian anaknya mau jadi orang kaya, mau jadi pejabat, mau jadi orang terkenal, mau jadi apapun, ketika anak kita mendapati ilmu agama, pada saat itu anak-anak kita akan menjadi pejabat yang soleh, orang kaya yang soleh, orang terkenal yang soleh, dan akan menjadi orang yang selalu mendapatkan perhatian dari Allah. Lihat bagaimana guru kami Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, perintis Ponpes Dalwah. Beliau itu pernah berwasiat kepada anak-anaknya. Apa yang diwasiatkan? Yang diwasiatkan kepada anak-anaknya pada saat itu, beliau itu mewasiati kepada anaknya sekaligus kepada santrinya. Beliau mengatakan, Pak, dalam perkataan beliau mengatakan, ketahui, sesungguhnya pondok ini bukan semuanya uang donatur, bukan. Ketahui, mobil yang ada di pondok ini semuanya bukan uang donatur, bukan. Tapi ada uang Abi di situ. Ketahui, semuanya saya wakafkan untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Namanya anak, pastikan nuntut sama orang tua, lupa. Anak warisannya mana? Buat kerja mana? Buat ini mana? Habib Hasan langsung mengatakan, ketahui, Abi sudah memberangkatkan engkau untuk ke Hadramut. Abi sudah belajarkan engkau kepada Habib Umar bin Hafid. Abi sudah berangkatkan engkau kepada Habib Salim Asyadiri ke Abu Isa Muhammad. Ketahui, dan Abi yakin bahwasanya ketika Abi sudah memberangkatkan kalian ke situ dan kalian menjadi orang soleh, maka Abi ingat satu firman-Nya Allah, yaitu wallahu yatawallas sholihin. Allah Pak yang akan mengatur rezeki orang soleh. Lihat ini Ustaz, mukanya ini tenang, padahal dia banyak beban saja. Tapi apa? Makan ya makan Pak. Punya sepeda motor punya saja. Yang punya mobil ya punya, tidak kurang-kurang. Dulunya apa? Mondok sama susah. Madrasah dulu, terus mondok, terus ngajar, terus kerja, jadi orang sukses, jadi orang sukses, berkah hidupnya. Ya tidak ngelama sama orang tua, ya tidak ngelama sama morotua, ya tidak ngelama sama siapapun, selalu berakhlakul karimah. Oleh karenanya intinya apa Pak? Intinya kita hidup itu bukan untuk bangga-banggaan. Intinya hidup adalah kita ibadah kepada Allah. Dan tidaklah seseorang itu bisa ibadah kepada Allah kecuali diiringi dengan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita, pernah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu adalah orang yang alim luar biasa. Beliau itu adalah ahli thariqah. Beliau itu memiliki maqam yang sangat tinggi. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau dijuluki dengan Sultanul Aulia, rajahnya para aulia, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak ada satupun di antara para aulia kecuali semuanya ada di bawah kaki Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Itu beliau pernah, Pak, ketika jalan, di tengah-tengah jalan ada sinar yang sangat terang. Terang, sinarnya luar biasa. Ketika beliau jalan kemudian melihat kepada sinar yang sangat terang itu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mendengar suara dari sinar tersebut seraya mengatakan, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, ketahui sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wahai Abdul Qadir. Kemudian lihat bagaimana ma'rifatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika dikatakan, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." Hei wahai Abdul Qadir, aku Tuhanmu loh. Qad halaltu lakal muharramat, telah aku halalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Coba kula panjenengan dibilang kayak gitu, kira-kira mau nyopet apa enggak? Kira-kira mau maling sapi apa enggak? Kira-kira mau narkoba apa enggak? Kira-kira waliyadzubillah mau zina sana mau zina sini, kira-kira apa enggak? Tapi lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ketika beliau memiliki maqam yang sangat tinggi dan beliau diiringi dengan ilmunya Rasulullah ketika dikatakan, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuka halaltu lakal haramat." Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, telah aku halalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir dengan cerdasnya beliau mengatakan, "Ihsya'yalahi, pergi engkau wahai terlaknat." Begitu kan Pak. Kalau bulan panjenengan tidak iso turu sebulan itu Pak, tidak iso turu sebulan sampai itu ada Abdul Qadir Jalani mengatakan, "Ihsya'yalain, terlaknat engkau wahai, pergilah engkau wahai yang terlaknat wahai syaitan." Langsung Pak, yang namanya cahaya yang terang itu berubah menjadi abu yang sangat gelap. Seraya mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ketahui sesungguhnya aku telah menyesatkan 70 orang dari ahli thariqah. Aku telah sesatkan 70 orang dari ahli thariqah semacam seperti ini. Maka engkau adalah salah satu orang yang diselamatkan oleh Allah karena kema'rifatanmu dan ilmumu kepada Allah." Masya Allah. Akhirnya apa? Ilmu itu penjaga kita Pak. Kita mau maksiat, ingat ini haram. Kita mau ninggal sholat, ingat ini haram. Kita mau ninggal baca Al-Quran, nanti di akhirat tidak dapat bekal. Kita mau tidak bakti sama orang tua, ini orang tua yang mengingu saya dari kecil sampai sekarang, sampai sukses. Ketika kita pengen untuk khidmat sama guru kita dengan ilmu kita, kita khidmat sama dengan guru kita. Ketika kita semuanya ingin ibadah, semangat di dalam ilmu ibadah kita semuanya. Kenapa? Karena kita diasupi dengan ilmunya Rasulullah. Sehingga pantas Pak, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Al-ilmu khairun minal mal." Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Karena 3 hal. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu itu yang menjagamu. Tapi kalau harta, engkau yang menjaga harta. Benar Banda. Kalau misalnya harta itu Pak, dari saking takutnya hilang ATM-nya sampai 10 kadang-kadang. Yang satu ada isinya, yang satu cuma 1 juta, yang satu cuma 100.000, yang satu 5M, 2M. Ternyata bingung. Belum lagi yang tidak ada ATM, berangkasnya tebel. Sampai mau nyentuh aja ke listrik nanti. Saking apa nih? Saking wedi nih. Yang pertama, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Yang kedua, al-ilmu hakim wal mal mahkumun alaih. Ilmu itu menjadi hakim bagi kita. Ini adalah hal yang haram, apa ini adalah hal yang halal. Tapi kalau misalnya harta, kita yang menghakiminya. Saudara goreng 20.000
di dompet waduh atusan tok wis milih sing 2000 hai tokno ke fuqara wal masakin. Kira-kira banyak Anda? Banyak. Sehingga apa? Ilmu yang menjaga kita, ilmu yang menghakimi kita, tapi harta yang kita hakimi dan kita jaga. Yang terakhir, al ilmu tazku bin nafaqah wal mal tanqusu bin nafaqah. Ilmu itu Pak, kalau disedekahkan gini nambah nang kulo, nambah nang sampeyan. Terus kulo sharing ilmu semacam seperti terus pulang jadi orang bodoh. Ya Anda, kulo dapat pahala, sampeyan dapat pahala. Kulo dapat ilmu tambahan, sampeyan dapat ilmu tambahan. Terus bertambah, tidak ada kurangnya sama sekali. Tapi kalau misalnya harta Pak, kalau disedekahkan, kalau dikeluarkan, berkurang eman, walaupun akan kembali lagi. Berkurang kira-kira 10.000, kemudian dikeluarkan kira-kira nambah Banda. Yonte hilang ya hilang. Engkau balik mana le ono riziki lek da ono ya apes sampai berarti. Hati-hati. Sehingga apa? Ada 3 ilmu itu. Kenapa menjadi baik? Ilmu itu menjagamu, ilmu itu menjadi hakim bagimu, dan ilmu itu selalu bertambah ketika engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sudah malam ya. Terus ya. Lanjut Anda. Lanjut. Oleh karenanya kita semuanya di sini di zaman yang penuh dengan fitnah Pak. Di sana fitnah, di sini fitnah. Apa sih fitnah itu Beb? Fitnah itu adalah sebuah hal yang berubah pada aslinya, itu fitnah. Tapi kalau sebuah hal yang sama itu namanya riba. Sampean irengnya ireng diomongi di belakang namanya gibah. Ayo padahal kuelek pendek padahal dukur namanya fitnah. Itu halal, itu 100M halal, itu halal padahal haram. Fitnah itu boleh dilihat, wanita telanjang boleh dilihat. Kenapa? Menggairah nafsu biar inti sama istrinya inti tambah nikmat, namanya fitnah. Sekarang adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Sampai-sampai Nabi ketika duduk dengan para sahabat, Nabi itu mengatakan kepada sahabat Nabi, "Inni aral fitnah tadkhulu fi khilali buyutikum." Sesungguhnya aku melihat fitnah ini sudah masuk ke rumah-rumah kalian. Itu 14 abad yang lalu dikatakan oleh Nabi. Maka bagaimana dengan zaman kita ini yang penuh dengan fitnah, sampai Nabi mengatakan badiru bil a'mal fitanan gagita'il lail yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Cepat-cepatlah kalian untuk melakukan amal soleh, amal ketaatan, amal kebajikan, amal kesolehan. Kenapa? Sebelum datang sebuah fitnah yang menjadikan sedikitnya kalian ketika di pagi hari iman kepada Allah, di sore hari kufur kepada Allah. Ketika di sore hari iman kepada Allah, sore sudah kufur kepada Allah. Tuh, kenapa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya? Karena dia menjual agamanya dengan segelintir daripada dunia. Kira-kira banyak Anda dikasih mie Indomie 1 kardus sudah kufur Pak zaman sekarang ini Pak. Jangan kan dikasih mie Indomie, dikasih 100.000 sudah melakukan yang haram kok. Itu pelacur-pelacur itu jualnya berapa? 300, 200, 100. Rela melakukan yang haram untuk mendapatkan sebuah suap yang sebenar. Padahal sing halal banyak Banda. Wah,
Tapi zaman dengan fitnah, zaman yang penuh dengan fitnah, Nabi mengatakan yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Mereka menjual agamanya dengan segelintir daripada dunia. Bahkan dikatakan, disampaikan oleh Nabi Muhammad, al-mutamassik bidinihi yawma'idin kal-qabid ala jamar. Orang yang memegang teguh dengan agamanya, orang yang berakhlakul karimah, orang yang selalu sedekah, orang yang selalu berbuat baik di akhir zaman, kata Nabi, dia seakan-akan memegang bara api di tangannya, kata Rasulullah. Kira-kira dipegang sakit apa enggak? Sakitnya luar biasa. Jangankan megang bara api, Pak, megang es batu saja, main seperti kafe tangannya sampean, kita mau buat perih. Itu akhir zaman, kata Nabi. Orang yang berpegang teguh di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api, kata Rasulullah. Sakit, tapi memang balasannya nanti dia akan bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya solusinya bagaimana, Bib? Kita hidup di era yang penuh dengan fitnah, kita hidup di era yang penuh dengan keterbalikan, kita di era yang penuh dengan halal dibilang haram, haram dibilang halal. Bagaimana kita menjaganya? Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan, la yaslimu hina idin minal fitani illa man ahyallaha qalbahu bil ilm. Nanti di akhir zaman, ketika banyaknya fitnah yang sangat dahsyat, ketika di akhir zaman, maka tidak akan selamat umat Rasulullah kecuali ketika diri mereka semuanya diasupi dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terakhir cerita, Pak, ada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, sahib Ratib Al-Haddad. Itu Imam Al-Haddad itu, Pak, memegang rajahnya para aulia, Pak. Namanya itu Waliul Aqtab. Itu rajanya para aulia, rajanya para aulia. Itu Imam Al-Haddad tidak ada sunnahnya Rasulullah kecuali pasti semuanya telah dilakukan oleh Imam Al-Haddad. Sehingga beliau itu selalu berdoa kepada Allah. Doa. Apa doanya? Doanya mudah-mudahan beliau panjang umur sehingga beliau disampaikan di zamannya Imam Mahdi, sehingga beliau menjadi prajuritnya Imam Mahdi. Yang nanti di akhir zaman, ketika munculnya Imam Mahdi, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ketika di akhir zaman, ketika munculnya Imam Mahdi, itu memiliki prajurit, Pak. Semuanya itu berjumlah sebagaimana jumlahnya Nabi dan Rasul. Sebanyak berapa? 124.000 prajuritnya. Tapi hebatnya, Pak, semuanya itu adalah para wali-walinya Allah. Sehingga Imam Al-Haddad di antara ketawaduannya, padahal beliau sudah memegang rajahnya para aulia, beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi, sehingga beliau digolongkan salah satu para aulia Allah. Kira-kira film sampai ya? Jika jadi wali murid toh sekali-kali jadi wali Allah, enak wali murid, wali kelas, wali apa lagi, wali-wali dia kan sudah pernah, wali Allah kan belum. Coba aja minta menjadi prajuritnya Imam Mahdi. Akhirnya Imam Al-Haddad ini ketika berdoa, beliau rubah doanya. Dirubah sama Imam Al-Haddad. Didengar sama santrinya. Heran santrinya, loh, ini Imam Al-Haddad setiap hari minta sama Allah agar dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi, kok sekarang beliau merubah doanya, loh. Heran ini muridnya. Imam Al-Haddad berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku wafat sebelum datangnya Imam Mahdi. Heran muridnya. Dengar muridnya. Akhirnya tidak pingin alaqah ini murid, tidak pingin suudon sama guru. Akhirnya tanya, ini saya Al-Haddad, wahai Imam, maaf sebelumnya. Oke, maaf apa? Saya santri engkau. Saya dengar bahwasanya engkau selalu minta kepada Allah agar dijadikan menjadi salah satu prajuritnya Imam Mahdi. Iya, aku selalu doa gitu. Tapi wahai Imam, kenapa engkau ini rubah doamu sehingga engkau ini ingin wafat sebelum datangnya Imam Mahdi? Senyum itu Al-Haddad.
Ketika senyum dijawab Sayyidul Haddad, iya, nah aku dulu memang minta disampaikan sampai zamannya Imam Mahdi. Tapi ketika aku mentelaah hadis Rasulullah, ketika aku membaca hadis Rasulullah, ketika aku mengulangi hadis Rasulullah tentang dahsyatnya fitnah di akhir zaman, maka aku takut. Aku takut hidup di akhir zaman tersebut aku tidak diselamatkan oleh Allah. Masya Allah. Imam Al-Haddad, Pak. Apa maning potongan kula lan panjenengan dudu Imam Al-Haddad, dudu wali kutub sing ana wali murid, terus anaknya dibiarkan keloyongan sini, keloyongan sana, goncengan sana, goncengan sini. Akhirnya apa? Anaknya zina, waliyadzubillah. Oleh karena jaga anak-anak kita pentingi dengan ilmunya Rasulullah, sehingga apa? Al-ilmu al-khasyya kullu yu'raf bidaka ahlu. Ilmu itu semuanya intinya adalah biar kita takut sama Allah, sehingga ketika seorang itu takut kepada Allah, maka dia menjadi orang-orang yang benar di dalam ilmunya Rasulullah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu agama. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang cinta kepada ilmu agama, semangat di dalam mencari ilmu agama, dan mudah-mudahan santri madrasah Darus Sholihin, Riyadus Sholihin dijadikan semuanya menjadi para ulama, dijadikan semuanya para aulia, dijadikan semuanya menjadi orang-orang soleh, dijadikan semuanya min ahli Al-Quran, wa min ahli al-ilim, wa min ahli salah, wa min ahli taqwa, wa min ahli dzikir, wa min ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat ini dijaga oleh Allah dari segala macam fitnah, dijaga oleh Allah dari segala macam kemaksiatan, dijaga oleh Allah dari segala macam hal-hal yang menjauhkan kita untuk mendapatkan ridhanya Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah menjadi kecintaannya Rasulullah, menjadi kebanggaannya Rasulullah, menjadi orang yang paling terdekat dengan Rasulullah, sehingga tidaklah kita semuanya meninggal kecuali kita meninggal roh Nabi Muhammad hadir bersama kita, sehingga akhir perkataan kita adalah perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita dibangkitkan bersama rombongan Rasulullah, kita dibawa bendera Rasulullah, kita melewati sirat sedepat kilat bersama Rasulullah, kita meminum air telaga Kausar dari tangan mulia Rasulullah, sehingga kita masuk surgatul firdaus bersama ma'al an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mudah-mudahan kita semuanya tidaklah kita tidur kecuali mata kita menatap wajah Rasulullah, mata kita melihat wajah indah Rasulullah, sehingga tidak ada kenikmatan yang paling indah kecuali ketika mata kita semuanya dapat memandang wajah Rasulullah, sehingga kita semuanya bahagia di dunia maupun nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kama ahyaitana 'alaiha فآمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.